Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video tentang aliran institusional pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baiklah, di daratan Amerika Serikat pada tahun 20-an muncul aliran pemikiran ekonomi lain yang disebut dengan aliran institusional. Yang pertama ada Thorstein van de Veblen pada tahun 1857 sampai dengan 1929. Veblen sangat banyak menerima gelar. Salah satu gelarnya yaitu Inokolas, yaitu orang yang suka menyerang dan ingin menjatuhkan ide-ide atau gagasan-gagasan orang-orang atau institusi tradisional yang diterima secara umum. Iconoclast sama dengan one who attack and seek of overthrow traditional or popular ideas or institution. Sebagai seorang Iconoclast, ia tidak segan dan tidak pernah ragu menantang pendapat para instabilismen. Gelar radikal juga cocok untuk Veblen sebab ia sering atau bahkan terus-menerus mempermasalahkan inti kebenaran dan tata susunan masyarakat. Dengan gelar-gelar sebagaimana disebut di atas, Veblen sering diperbandingkan dengan Karl Marx, yang merupakan tokoh sosialis atau Marxis yang juga mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa dan sama-sama sering melawan arus serta revolusioner. Dari buku-buku tulisannya telah membuat Veblen menjadi sangat terkenal, kecuali mungkin di Indonesia, sebab jarang sekali ditemukan mahasiswa yang tahu siapa Veblen, apalagi dengan pemikirannya. Yang kedua ada motivasi konsumen. Dalam The Theory of the Leisure Class, Veblen menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumsi masyarakat, sebagaimana banyaknya pemikiran yang tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Veblen sering melihat situasi-situasi masa lalu yang dinilainya lebih baik dari situasi-situasi keadaan sekarang. Dengan harta melimpah, orang berlomba-lomba untuk membeli barang yang digunakan untuk pamer. Kecenderungan perilaku konsumen seperti ini disebut Veblen dengan istilah conspicuous atau compulsion, yaitu konsumsi barang-barang dan jasa yang bersifat ostentatious atau pamer melaga. Hal itu dimasukkan untuk membuat orang-orang kagum. Menurut pandangan Veblen, orang yang membeli situasi barang yang melebihi proporsi yang wajar, jelas tidak rasional, namun lebih bersifat emosional. Golongan ini umumnya berasal dari orang miskin yang kemudian berhasil meningkatkan status finansialnya. Karena kurang terbiasa dengan pola hidup orang-orang kaya, perilaku konsumsinya menjadi tidak wajar. Yang ketiga, perilaku pengusaha. Dalam bukunya yang lain, yaitu The Theory of Business Enterprise, Veblen lebih jauh menjelaskan kemiripan perilaku pengusaha Amerika dan perilaku konsumsi yang diceritakan di atas. Veblen dalam hal ini juga melihat bahwa pelaku para pengusaha Amerika di masanya telah banyak mengalami perubahan. Dahulu, para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Investasi masuk ke dalam apa yang dibutuhkan pendidikan for use, akan tetapi pada masa sekarang laba dan keuntungan sebagian tidak lagi diperoleh melalui kerja keras dengan menciptakan barang-barang yang disukai konsumen, tetapi lewat trik-trik bisnis produksi ini disebut dengan production for profit. Lebih jauh dari itu, Veblen melihat bahwa pada masa sekarang semakin banyak dijumpai jenis pengusaha atau predator. Pengusaha ini adalah para pengusaha yang memperoleh keuntungan melalui berbagai cara dan tanpa memperdulikan nasib orang lain, termaksud para pegawai dan
karyawannya yang bekerja di perusahaan yang dimilikinya. Apalagi terhadap para konsumen yang membeli produk-produknya, tidak ada penahanan mereka sama sekali. Veblen melihat dalam masyarakat Amerika yang tumbuh begitu pesat telah melahirkan suatu golongan yang disebutnya absence ownership. Yang dimaksud dengan golongan ini disebut adalah para pengusaha yang memiliki modal besar dan menguasai sejumlah perusahaan tetapi tidak ikut terjun langsung ke dalam operasional perusahaan. Veblen menilai bahwa para pengusaha absent ownership yang bisa memperoleh keuntungan besar dengan cara kolingkong tersebut saat berpotensi melahirkan golongan leisure class. Yang keempat ada tokoh-tokoh internasionalis lainnya, di antaranya yaitu Wesley Mitchell, Guinner Myrdal, Joseph Schumpeter, dan terakhir Doug North. Baik, yang pertama ada Wesley Mitchell pada tahun 1874 sampai dengan 1948, yaitu teman sekaligus pengagum Veblen. Selain ikut dalam mendukung dan mengembangkan pemikiran-pemikiran gurunya, lebih lanjut juga berjasa dalam pengembangan metode-metode kuantitatif dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Salah satunya karyanya sudah menjadi klasik adalah Businer Clayser pada tahun 1913. Yang kedua ada Gunnar Carl Myrdal pada tahun 1898 dari Swedia, juga digolongkan sebagai pendukung aliran institusional setelah menyelesaikan pendidikan dalam bidang hukum. Dia melanjutkan pendidikan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu Joseph Schumpeter pada tahun 1853 sampai dengan dari tahun 1883 sampai dengan 1954 oleh beberapa penulis dimasukkan sebagai pendukung aliran institusional. Hal itu dikarenakan pendapatnya mengatakan bahwa sumber utama itu sendiri melainkan berada di luarnya, yaitu dalam sumber kemakmuran terletak dalam jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi dan mengkritisi pembangunan. Yang kelima ada diskusi. Banyak pemikiran-pemikiran Veblen lebih merupakan kritik sosial yang tajam, pedas, dan keras daripada pengembangan teori-teori ekonomi baru. Veblen mengkritik teori dan pendekatan klasik maupun neoklasik dalam menggambarkan fenomena-fenomena ekonomi dalam masyarakat. Veblen sangat mengkhawatirkan nasib bangsa Amerika yang dijangkiti penyakit conspicuous competition dan semakin banyaknya golongan leisure class dan pengusaha predator. Apa arti peringatan ini bagi penduduk Indonesia? Sekarang masyarakat Indonesia makin tertarik membeli barang-barang mewah hanya sekedar untuk pamer. Jika diperhatikan, pola perilaku konsumtif tampaknya semakin merajalela dalam berbagai kelompok masyarakat Indonesia. Sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau materi saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.